Corporate branding dan corporate reputation. Apa itu corporate branding? Corporate branding merupakan suatu kegiatan di mana suatu perusahaan melakukan penerapan atau penggunaan nama perusahaan sebagai merek suatu produk perusahaan, dan kemudian nama perusahaan tersebut digunakan sebagai penjamin kualitas produk. Tujuan utama dari corporate branding adalah memberikan informasi secara jelas, bisa menjamin kepercayaan konsumen, dan mampu memotivasi konsumen serta mematuhi konsumen. Kemudian, pembentukan corporate brand harus memenuhi beberapa elemen penting, yaitu pertama, sumber daya manusia. Perusahaan yang bertujuan bergerak di bidang jasa akan langsung memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Maka dari itu, perusahaan harus merekrut karyawan yang dapat memenuhi standar sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Yang kedua, nilai dan prioritas. Visi dan misi sebuah perusahaan harus ditetapkan menjadi pedoman. Harus tetap dijaga meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Selain itu, juga harus selalu dijalankan sesuai dengan prioritas, karena nilai atau visi misi dari sebuah perusahaan merupakan dasar dari strategis bisnis. Yang ketiga, inovasi. Inovasi corporate brand dapat menumbuhkan kepercayaan perusahaan. Selain itu juga, inovasi dapat menjaga reputasi sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat adalah kualitas sebuah produk. Kualitas sebuah produk ini juga sangat mempengaruhi layanan pada konsumen. Jika kualitas dari produk ini baik dan dapat dijaga, maka kepercayaan atau citra pada perusahaan akan baik. Begitupun dengan sebaliknya. Yang kelima, interaksi. Interaksi dengan pelanggan juga dapat merupakan salah satu strategi mendapatkan citra baik dari konsumen atau pelanggan. Perlakuan baik ini atau sikap dari sumber daya manusia suatu perusahaan sangat menentukan reputasi di sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah corporate reputation. Reputasi merupakan gabungan persepsi dan citra. Berbeda dengan citra yang tidak dapat diukur, reputasi dapat diukur melalui survei atau riset. Ini dilakukan untuk mengukur citra dan reputasi dari sudut pandang khalayak. Kemudian, reputasi dapat dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh perusahaan. Yang kedua, apa yang dilakukan perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan berkata tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, ada 4 hal yang penting dalam melihat ataupun mengukur reputasi suatu perusahaan. Yang pertama adalah kualitas produk perusahaan itu sendiri. Hal yang paling berpengaruh terhadap reputasi ialah kualitas produk, bukan hal-hal yang lain. Kalaupun memiliki suatu produk yang sangat menarik tetapi tidak berfungsi dengan baik, maka reputasi juga akan berkurang. Jika kualitas produk buruk, tidak perlu melihat kepada faktor-faktor lain dalam reputasi perusahaan, melainkan perbaiki dulu kualitas produk perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari perusahaan. Bila perusahaan terus-menerus mengalami kerugian selama bertahun-tahun, maka pelanggan cenderung menjadi tidak percaya pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai pemimpin dan manajemen, maka sudah seharusnya juga kita mampu untuk menyapa dan bertemu langsung dengan pelanggan. Seorang pemimpin harus dapat terlihat pada publik dan harus mampu menyampaikan visi dan misinya di depan umum. Dan yang keempat, bagaimana manajemen perusahaan. Dengan melakukan bisnis secara jujur, sesuai dengan peraturan yang ada, maka pelanggan pun akan melihat reputasi perusahaan dengan secara positif. Yang terakhir adalah citra yang tertanam di benak publik akan membentuk sebuah reputasi secara berlangsung lama. Mirisnya, reputasi yang ditanam sejak lama bisa saja hancur dalam hitungan menit, bahkan sekejap. Oleh karena itu, reputasi harus perlu dijaga dan dipelihara secara hati-hati. Reputasi juga mencerminkan pandangan publik mengenai tindakan, perilaku yang telah berlalu dan di masa yang akan datang. Tentu saja akan selalu disaingi dengan korporat yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.